Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi ya di live FB Kopi Tama Jati Diri Pemuda Muslim. Di hari seperti biasanya jadwalnya hari Senin, Rabu, dan Jumat. Nah, kemarin di hari hari Jumat di pekan yang lalu itu Kari sudah membawakan tema tentang bagaimana kita untuk gimana ya ihsan dalam beramal ya. Sudah dikasih tips-tipsnya sama Bang Ari. Jadi insya Allah teman-teman semua yang kemarin nonton live FB-nya Kopi Tama di hari Jumat, insya Allah sudah pada tahu semuanya bagaimana sih kita tuh ihsan dalam beramal, amal yang sesuai dengan tuntunan Islam ya. Jadi seperti itu. Nah, di pertemuan kali ini, Alhamdulillah sudah kedatangan pemateri kita yang lama sudah nggak nongol ya. Ini Bang Jack sepertinya sibuk dan alhamdulillah sekarang sudah bisa aktif lagi lah mengisi Kopi Tama. Pasti teman-teman kangen nih sama Bang Jack ini ya. Gimana sih rupanya sekarang? Berubah kah atau gimana? Tambah ganteng atau bagaimana ya kan? Nah, jadi di FB Kopi Tama Live hari ini Bang Jack akan membawakan materi tentang alam semesta, kehidupan dan manusia. Jadi apa sih apakah ada sih hubungan ketiganya ini ya antara alam semesta, kehidupan dan manusia dan apa hubungannya dengan Islam? Insya Allah akan dijelaskan oleh pemateri kita Bang Jack. Bang Jack, Yes, mana Bang Jack? Oke, alhamdulillah. Bang Jack sudah. Oh, alhamdulillah. Bagaimana kabar Bang Jack? Sudah lama tak berjumpa di live FB. Iya Bang Iya. Rizal, alhamdulillah Heeh. sehat. Kemarin 2 Sehat bulan ya. kemarin memang agak sibuk sedikit Sibuk ya. kerjaan ya Oke. kan. Iya ya. Ya, jadi mau Tapi harap nggak boleh, dimaklumin ya. iya. Tapi Betul. nggak boleh patah Memang semangat ya, karena boleh turun semangatnya. betul. Ya, jadi perlu teman-teman ketahui ya. Jadi di sini teman-teman Kopi Tama juga nggak selalu bisa yang mengisi ya. Contohnya kayak Bang Jack ini kan sibuk, Karijal juga sibuk. Kayak kita punya kesibukan masing-masing, tapi kita sebisa mungkin meluangkan waktu ya untuk bisa berdakwah untuk teman-teman gitu loh ya, mengisi istilahnya ya supaya kita apa ya menambah sakofa terus ya di lain sisi dari sisi kita juga dari teman-teman yang mengisi di sini menambah sakofa dan alhamdulillah kalau bisa teman-teman mendapatkan manfaat dari apa yang kita isi ini ya. Oke, langsung saja Bang Jack tanpa perlu bertele-tele langsung disampaikan saja materinya. Tafadol Bang Jack. Yes, Sip. ya Bang Rizal, terima kasih banyak. Tentunya kalau Ya. kita berdakwah ya kan bukan menunggu waktu luang ya kan, tapi kita Iya meluangkan waktu betul. seperti yang Bang Rizal tadi katakan kan, Ya luar betul. biasa memang. Ya insya Allah teman-teman semua eh, bisa meluangkan waktunya untuk mempelajari Islam atau mendakwahkannya dan juga mendakwahkannya kan gitu. Ya, pertemuan kali ini alhamdulillah Bang Jack diberi kesempatan ya untuk mengisi judulnya. Kalau dilihat dari judul sebetulnya eh, pasti teman-teman bertanya-tanya ya, apa itu alam semesta, kehidupan dan manusia? Maksudnya apa itu? Apa hubungannya dengan materi yang sebelumnya yang dibawakan oleh Bang Ari ya kan? Bang Ari kan di pekan sebelumnya kan menjelaskan tentang ihsan dalam beramal. Ihsan itu apa sih? Ihsan itu benar, benar, benar niatnya, benar juga caranya ya kan begitu ya kan. Nah, Betul betul. tetapi kita harus tahu benar niat kita ya untuk siapa ya kan. Benar cara kita itu maunya siapa, caranya siapa yang benar ya kan. Nah, kita harus tahu dulu jawabannya kan begitu. Kalau kita yang oh, kaum muslimin ya umat Islam ya pasti kan bisa menjawab ya kan ya, niat kita benar itu ya pasti lillahi ta'ala kan.
ikhlas ya kan, sebagaimana di dalam surah Al-Ikhlas itu sendiri nggak ada kata ikhlas ya. Bahkan dibuka dengan qul huwallahu ahad kan begitu ya kan. Katakanlah Allah Maha Esa ya kan. Maksudnya itu niat yang ikhlas itu ya lillahi ta'ala ya, mengharap hanya ridhonya Allah ya kan. Dan juga benar itu ya benar pasti menurut maunya Allah kan begitu ya kan. Nah itu bagi kita yang kaum muslimin ya Bang itu bicara ya. Tapi bagaimana Betul. orang-orang yang di luar kaum muslimin ya? Sesungguhnya kita mesti mencari mau dan benarnya niat kita itu harus seperti apa ya? Kan gitu. Harus maunya siapa? Nah, kita sebagai manusia mestinya tahu ya kan yang namanya kita sebagai makhluk ya, kita pasti diciptakan ya. Kita bukan makhluk atau sesuatu benda yang atau suatu materi yang bisa menciptakan diri sendiri ya kan. Kita kan diciptakan ya kan. Kalau kita yang sekarang ya melalui proses keturunan ya kan begitu. Nah Islam itu mempunyai cara, Allah tuh memberikan jalan bagi orang-orang itu untuk apa ya? Untuk bisa mengenalinya ya. Untuk bisa mengenalinya, untuk bisa tahu siapa Tuhannya yang sebenarnya. Bahwasanya Tuhan itu punya nama, ya. Tuhan itu juga punya mau kan begitu. Nah, kita sebagai hamba harusnya kita sebagai hamba dituntun oleh Allah untuk bisa mengenalinya. Sebagaimana Allah berfirman ya di dalam surat Ali Imran ya ayat 190. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari li ayati li ulil albab. Sesungguhnya dalam ciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berakal kan begitu. Jadi tanda-tandanya Allah itu ada di alamnya. Ya, contohnya di sini surah Al Imran ini apa? Yaitu di dalam penciptaan langit dan bumi. Kan begitu. Dalam penciptaan langit dan bumi. Ayo bayangin siapa yang kalau teman-teman bisa orang yang berakal itu ya. Teman-teman pastinya insya Allah kan orang-orang yang berakal ya kan. Apakah langit itu bisa berdiri dengan sendiri? Coba teman-teman pakai akal ya. Siapa yang bisa menciptakan langit tanpa tiang? Ayo. Ya. Langit itu berdiri tetapi tidak ada tiangnya kan begitu. Kalau bukan Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, ya kan? Kalau bukan ada sesuatu zat yang maha besar, yang maha hebat, tentunya kan itu nggak mungkin kan begitu. Begitu juga penciptaan bumi ya kan. Bagaimana bumi itu terbentuk? Ya, kalau kita lihat di dalam film ya, simulasi bagaimana terciptanya langit dan bumi itu kan luar biasa banget gitu. Ya. Bumi ini dulu cuma kumpulan asap dan debu ya kan. Lalu terbentuk sekian ribu tahun ya. Lalu dari bumi tersebut ya yang tadinya panas ya kan. Lalu Allah turunkan hujan ya kan hingga menjadi dingin ya sampai akhirnya Allah memberikan bumi itu kehidupan ya berupa hidupnya tumbuh-tumbuhan dan hewan-hewan melata yang kecil ya kan. Nah itu semua apakah mungkin terjadi dengan sendirinya kan begitu sebagaimana persepsi orang-orang ateis ya. Orang-orang ateis, orang-orang yang tidak percaya Tuhan ya kan. Bahwasanya bumi ini tercipta memang sudah dari sononya lah begitu ya. Pokoknya maunya alam itu seperti itu terbentuk itu kan nggak mungkin ya dengan detailnya dengan sangat detailnya gitu loh. Kok bisa gitu. Bahkan bumi ini hanya satu-satunya planet ya yang bisa dihidupi atau ditinggali oleh manusia. Bayangin itu. Di planet-planet yang lain tuh nggak bisa ya. Ya kan Bang. Ayo, apakah iya Bang, kalau dari Kalau dari waktu saya sekolah dulu kan banyak tuh ya pelajaran-pelajaran yang ya tentang alam semesta sendiri ya Bang Jack ya. Dari mulai terbentuknya alam semesta ini kan
ada yang bilang kan dari teori Big Bang ya kan. Betul. Terus baru ada lagi salah satu teori itu teori Darwin tuh Bang Jack ya, katanya dulu kita ini manusia yang berasal dari kera ya, yang berevolusi gitu kan Bang Jack ya. Nah saya tuh Iya, iya, kadang-kadang iya. itu masih masih nyangkut lah, banyak pertanyaan di benak saya. eh Kok bisa sampai sekarang kok seperti itu ya kan, dari zaman Iya. dinosaurus dulu apa, pokoknya banyak banyak sekali lah pertanyaan yang belum terjawab. Nah langsung saya Iya, Bang Jack. Iya Bang Jack. betul. Nah, kan kalau orang mau mikir ya Bang Dijal ya, bahkan Hmm, apa namanya, bumi kalau dengan sains yang sekarang itu kan, bumi itu bisa kita tinggali itu kan sesuatu yang tidak mungkin tidak didesain kan begitu. Pasti ada betul. yang mendesain ya kan lah. Bayangin planet-planet sebelumnya itu nggak bisa ditinggali oleh manusia dan tidak akan bisa ditinggali sampai hari kiamat ya begitu. Nah, itu semua tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir kan begitu. Kalau yang kata Bang Rizal, langit dan bumi itu apa tercipta dari alam semesta tercipta dari Big Bang. Mungkin itu benar ya kan, kalau secara ilmiah benar, tapi ingat Betul. Al-Qur'an juga sudah menjawabnya ya kan. Bagaimana Hmm, Allah berfirman tuh bahwasanya bumi dan langit ini dahulunya satu yang padu ya kan. Lalu Allah memisahkannya kan betul. begitu. Nah, hanya saja Iya, orang-orang ya, ateis yang itu ya tidak betul. mengakui itu Bang. Maksudnya tidak mengakui Nah, itu bahwasanya Bang Jack. sebelum Big Bang itu, ya kan? Nah, itu Bang Jack. Jadi kan yang dari teori yang mereka dapatkan kan baru awal mulanya alam semesta ini kan dari Big Iya, Bang, betul. ya kan. Nah, mungkin sebagian atau mungkin mayoritas manusia itu bertanya-tanya, jadi apa yang ada sebelum Big Bang? Nah, itu pertanyaan yang menggelitik itu Nah, Bang Jack ya. betul, Nah, susah susah dijawab itu. betul. Hmm. Iya, kalau orang yang mengingkari Hmm. Tuhan, Bang Rizal, susah dia menjawabnya, ya kan? Tapi kalau Mentok orang ya, yang mentok, tidak mentok, mentok betul, mentok. mentok lah, ya kan? Tapi Betul. kalau orang yang percaya kepada adanya pencipta, sang pencipta, Al-Khaliq, Al-Mudabbir, ya kan, pasti dia akan tahu jawabannya apa. Sebelum adanya Big Bang itu ya ada kehidupan lain, kan begitu. Yang tahu itu ya hanya yang Maha Pencipta, sudah jangan dipikirin kan begitu. Kan Oh iya, begitu. goib betul Bang Jack. Ya kan itu Mantap. sesuatu yang gaib yang tidak bisa kita indra kan begitu. Sesuatu yang tidak Betul bisa Bang Jack. kita indra, berarti kita hanya berarti itu tidak perlu kita pikirkan kan begitu. Tapi kita yakini bahwasanya ada kehidupan sebelum Big Bang itu apa? Yaitu adanya Tuhan itu sendiri ya kan begitu. Adanya Rob atau Al-Khaliq itu sendiri kan begitu. Atau ada alam lain walau alam kan hanya Allah yang tahu kan. Kita tidak boleh memikirkan itu kan begitu. Karena itu sesuatu yang gaib Betul. yang kita tidak tahu. Nah, ada juga pertentangan ya Bang Rijal yang cukup menggelitik, Oh yaitu iya ya. duluan mana manusia sama si dinosaurus gitu ya kan. Betul. Itu sama Kalau seperti pertanyaan duluan mana telur sama ayam Bang Jack. enggak Bang Rijal, itu Gelitik. sebetulnya bisa dijawab dengan sains. Bisa dijawab. Oh iya. Dinosaurus itu tingginya paling tinggi itu 12 meter Bang Rijal. Paling tinggi Oh iya. lagi meter ya, yang leher panjang itu ya kan, paling tinggi itu. Dan manusia itu Nabi Adam itu tingginya 30 meter. Jadi nggak usah berpikir yang aneh-aneh, Masya Allah. manusia dimakan dinosaurus gitu loh. Jadi Iya betul betul betul. Oh jadi iya sebetulnya betul. itu ya Bang Perbandingannya jauh Rijal. Bang Jack ya. Hmm. Ya jauh lah Hmm. Bang Rijal. Dinosaurus itu Oke ya oke. T-Rex itu yang paling gede itu 12 meter aja Bang Rijal. Nabi Adam itu 30 meter, dua kali lipatnya kan begitu. Masya Jadi Allah. Luar biasa. kalau sekarang tuh kayak anak kambing Bang Rijal ya. Kan begitu. Iya iya. Betul betul betul. Kayak kambing ya kan. Ngapain takut kan begitu walaupun dia punya gigi Betul ya. betul betul. Iya iya. Gitu. Nah, itu pertanyaan itu sebetulnya untuk mengolok-olok agama kita sebetulnya itu. Pertanyaan-pertanyaan seperti itu karena ujung-ujungnya kan pasti itu orang-orang yang tidak percaya Tuhan kan inti-intinya gitu ya kan. Iya Kembali Bang Jack, kayak dari banyak iya banyak film film dinosaurus tuh ya kayak gitu Bang Jack. Manusianya kecil, dinosaurusnya besar, iya, hancur kita. ya manusia sekarang ya kecil. Betul. Betul betul Ada Bang yang Jack. ada yang tinggi 2 meteran atau 3 meteran itu pun cuma satu dua orang, satu banding semiliar Iya. kan begitu ya. Sangat langka kan begitu. Paling tinggi 2 meter ya kan. Apalagi kita di Asia ini ya paling 1,7 ya, 1,6 kan begitu prianya. Betul Jadi Bang Jack. memang itu
pertanyaan-pertanyaan yang gimana ya bahasanya ya. Kalau kata Allah itu kan itu tanda-tanda bagi orang yang berakal kan. Tanda-tanda alam semesta bahkan yang ada pada diri kita juga ya kan. Nah, mereka itu orang yang berakal Bang Rizal, tapi akalnya itu mereka gini, mereka itu bohong terhadap akalnya. Nah, bahasanya gitu Bang Rizal. Pada dasarnya mereka itu tahu bahwasanya ada sesuatu yang lebih hebat dari alam semesta ini, yang menciptakan alam semesta ini, tapi karena mereka menganggap bahwasanya agama itu candu ya kan, jadi akhirnya mereka mengingkari adanya Tuhan kan begitu. Gitu. Padahal kalau yang kita pelajari yang namanya naluri berketuhanan itu pasti ada ya kan. Gitu. Oh iya, itu pasti sudah pernah dibahas sebelumnya. Iya, bahkan orang yang tidak punya agama pun kalau ketika dia berada dalam sesuatu yang mau menghilangkan atau membahayakan nyawanya, apa ya yang dikatakannya? Pasti dia akan meneriakkan Tuhannya kan begitu. Ya, itu sosial eksperimen Bang Rizal yang dilakukan oleh orang luar juga kan begitu. Jadi nggak ada yang orang nggak percaya Tuhan, pada dasarnya itu mereka membohongi akal mereka sendiri. Begitu Bang Rizal. Oh, iya, mantap. Ya kan, nah. Dan juga apa namanya? Dan juga ada juga di surat lain ya. Nah, yang tadi saya bilang kan tentang Big Bang tadi itu ada di surat Al-Anbiya ya. Saya bacakan aja artinya. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah satu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Lihat, Allah mengatakan bahwasanya orang-orang yang kafir dan begitu tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu satu yang padu. Kenapa Allah mengatakan mereka orang kafir? Karena mereka mengingkari Tuhan. Pada dasarnya mereka mengingkari Tuhan dan juga mereka apa ya kata Allah tuh ya, mereka itu sudah diberi petunjuk, tetapi mereka itu sudah diberi cahaya ya, tetapi mereka tidak mau datengin cahaya itu kan begitu ya? Malah menghindar dari cahaya itu gitu loh, malah tersesat mereka, sesat yang sesat-sesatnya kan begitu. Makanya di ayat ini Allah mengatakan orang-orang itu kafir, orang yang tidak percaya dahulunya ada ada Allah, ada Rob yang membuat apa namanya Big Bang itu ya, Big Bang ya kan. Nah, itu Allah katakan mereka tuh kafir gitu kan. Karena memang mereka mengingkari itu Bang Rizal. Mengingkari tanda-tanda. Mereka mengingkari tanda-tanda Allah kan begitu. Bahaya itu. Ada ya manusia yang kayak gitu Bang Jack ya. Mungkin karena sudah termaktub dalam Al-Quran juga, memang ada orang-orang yang disebutkan tadi orang kafir tuh memang sudah termaktub. Jadi kayak saya tidak usah bertanya lagi kenapa ada orang seperti itu, memang sudah termaktub dalam Al-Quran. Oke, lanjut Bang Jack. Betul. Itu salah satunya yang pencetus Big Bang itu sendiri kan, Stephen Hawking kalau tidak salah ya. Sampai dia akhir hayatnya itu tidak percaya Tuhan dia. Tidak percaya ada Tuhan yang menciptakan Big Bang tersebut ya. Makanya sampai dia mati pun dia kafir ya. Kan begitu. Sampai akhirnya dia mati pun, nah baru dia mati baru ketemu Tuhannya nanti. Baru dia ketahui nanti dia sudah mati. Iya betul. Kurang cerdas apa kan dia itu ya kan. Ayo. Bayangin orang yang IQ-nya sangat tinggi ya kan. Ya, ilmuwan yang sangat tinggi ya. Tetapi karena dia tadi saya bilang Bang Rizal ya. Dia itu membohongi akalnya sendiri. Ya kan begitu. Kalau orang yang berakal tuh pasti tahu kita ini lemah, ya kan? Bumi ini lemah, alam semesta ini lemah, kan begitu. Kalau nggak ada yang ngatur, nggak ada yang menciptakan, nggak mungkin ada kan begitu ya. Kan begitu. Nah itu mereka itu membohongi akal mereka sendiri karena mereka itu benci, mungkin walau fakta mereka melihat agama itu seperti apa kan di lingkungannya. Akhirnya mereka pikiran bahwasanya agama itu cuma memanfaatkan orang atau walau alam ya, kita kan nggak tahu kan. Ya, jadi karena perasaannya dia mengalahkan akalnya kan begitu. Walau alam kan begitu. Nah dan juga kita dilarang ya, dilarang oleh Rasulullah untuk apa? Untuk mempertanyakan kenapa, kan pasti banyak begitu ya Bang Jal ya. Kenapa Allah banyak sekali Bang Jack.
kenapa Allah menciptakan laut? Kan begitu ya. Kenapa Allah Iya, menciptakan betul. bintang? Kenapa Allah menciptakan gunung ya? Nah, sebagian Allah jawab Iya, di Bang. dalam Al-Quran, tapi juga ada yang tidak Allah jawab kan begitu. Kenapa sih Allah tuh menciptakan saya seperti ini gitu ya? Maksudnya bahasanya gitu ya. Mm-mm. Jadi Ada lagi yang Rasulullah, lebih lucu lucu lagi, Bang Jack, apa itu pertanyaannya Bang Bang Jack, Rizal? daripada itu. Kenapa dulu Nabi Adam makan buah kuldi? Kalau Nabi Adam nggak makan buah kuldi, mungkin kita masih di surga. Oh, itu lebih ngeri lagi pertanyaan itu, Bang Jack. Aduh. Bagaimana ya? Seolah-olah pertanyaan itu tuh kayak Allah ini kok membuat skenario yang dimana Nabi Adam tuh harus memakan buah kuldi, begitu loh. Gitu loh, Bang Jack. Itu kan istilahnya pertanyaan yang Eh, meragukan bahwa itu kan eh, eh, itu meragukan, ibaratnya meragukan. anu Bang Rizal, seolah-olah mau membenarkan kemaksiatannya ya. Terus dia menyalahkan nabinya ya, atau bapaknya. Betul, Nabi Adam kan bapak kita semua ya kan. Nah, kan begitu. Nah, betul. padahal apa yang kita baca di Al-Quran itu adalah kejadian yang lampau, yang Nabi Adam pun nggak tahu pada waktu itu. Betul. Ya begitu. Lah kita loh tahu, kita pulang rumah terus minum. Ya emang kita sebelumnya mau mikir kalau kita dalam keadaan haus misalnya ya, kan begitu. Iya, betul. Ibaratnya gini loh, itu kejadian yang pada waktu itu itu adalah ujian bagi Nabi Adam kan begitu. Ujian bagi Nabi Adam kan. Kenapa Nabi Adam memakan buah khuldi? Itu adalah ujian bagi Nabi Adam, dan itu adalah pilihan Nabi Adam sendiri kan begitu. Betul. Dan di situ kan ada hikmahnya apa? Ada hikmahnya apa? Bahwasanya ketika Nabi Adam memakan itu, Nabi Adam sadar akan kemaksiatannya, sadar akan kesalahannya. Lalu dia bertobat Iya. kepada Allah dan Allah menerima tobatnya kan begitu. Oh Lah iya, itu kan berarti ini suatu pelajaran, Bos. iya, berarti ini ada sangkut pautnya Ya. dengan materi kodor ya, Bang Jack ya. Jadi kan Nabi Adam itu kan memakan bokol itu kan pilihan, tapi itu kan sudah Allah atur ya kan, sudah ditulis dalam Lauhul Mahfuz. Jadi kita tidak perlu lagi mengungkit-ungkit ilmu Allah ya. Ilmu Allah itu luas ya. Betul. Kita Nabi nggak Adam, perlu iya, Nabi Adam kan punya nggak tahu pilihan. Lauhul Mahfuznya Betul, seperti apa. Kan begitu. Kalau Nabi Adam betul, tahu ya Nabi betul. Adam colek lah kan begitu. Ya. Nah, Kalau kita itu dia Bang Jack. Kalau kita tahu hasil ujian kita, ya kan, ngapain kita ikut ujian kan begitu? Itu jawabannya Bang Jack. Mantap. Nah, kan begitu. Ya, jadi intinya ada hikmah di situ, dan juga Nabi Adam itu ya bayangin ya, Nabi Adam itu nabi dan manusia yang tahu dan punya semua informasi, ya, punya semua maklumat sabiqoh, informasi awal, informasi terdahulu, informasi yang para malaikat pun nggak tahu, kan begitu. Apa informasi itu adalah ilmu, kan begitu. Yang malaikat pun ilmunya hanya sebatas apa yang mereka lihat dan apa yang Allah ajarkan kepada mereka. Nabi Adam Allah ajarkan semua, kan begitu. Bayangin orang yang punya semua pengetahuan, bayangin ya betapa pintarnya Nabi Adam itu. Ya, tahu semua informasi, jangan ditanya tahu sebab akibat, pasti tahu kan beliau. Ya. Sampai bisa tergoda ya, dan dia seorang nabi sampai bisa tergoda. Bayangin betapa hebatnya iblis itu ya. Oh iya, betul ya, ujian betul Kan begitu. Dan itu juga menunjukkan betapa lemahnya kita sebagai manusia kan begitu. Tetapi apa, itu Nabi Adam, bayangin, nabi dan manusia yang paling cerdas kan begitu, manusia yang paling alim pada waktu itu, makhluk yang paling alim pada waktu itu, dan makhluk yang paling cerdas pada waktu itu, melebihi cerdasnya para malaikat kan begitu. Para nabi kan, Nabi Adam betul. bisa tergoda dan bisa melakukan kemaksiatan, bayangin. Tetapi apa hikmahnya? Allah memaafkan beliau kan begitu. Ketika beliau sadar, ketika beliau langsung meminta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan memang bumi itu diciptakan untuk dan memang Nabi Adam itu diciptakan untuk menjadi seorang khalifah atau menjadi seorang pemakmur bumi kan begitu. Jadi walaupun walau alam ya, jadi gini ya bahasanya ya, kita nggak usah mikirin kenapa Nabi Adam itu makan buah khuldi. Intinya
mau makan atau enggak, tetap Nabi Adam itu kan diturunkan ke bumi kan begitu. Hanya Oh saja iya kan betul ada Bang. sebab akibat. Kan begitu. Betul. Hanya saja ada sebab Betul betul. akibatnya. Ya kan? Nah, sebab akibatnya itulah yang nggak tahu kan Nabi Adam. Betul. Kan Itu di luar begitu. kekuasaan kita lah ya. Iya. Betul. Nah, intinya kan begitu ya kan. Nah, lanjut Bang Iya, Rijal. Nah, lanjut. Rasulullah tuh juga melarang kita untuk apa? Untuk mempertanyakan perbuatan Allah ya. Betul. Dan juga untuk mempertanyakan perbuatannya Allah, apa sih hakikatnya penciptaannya, jadi apa sih, kenapa sih Allah menciptakan ini, kenapa sih Allah menciptakan, apa sih maunya Allah kan begitu, itu nggak boleh ya. Rasulullah bersabda dari Abu Nuaim ya melalui Ibnu Abbas, yang artinya aja Bang Rizal, pikirkan dan renungkanlah segala sesuatu yang mengenai makhluk Allah. Nah, jadi kalau kita mau mengenal Allah itu ya melalui ciptaannya, melalui makhluknya. Jangan sekali-kali kamu memikirkan dan merenungkan tentang zat dan hakikat penciptaannya. Maksudnya tentang zat Allah dan hakikat penciptaan yang Allah ciptakan. Nggak boleh. Karena intinya kita nggak boleh kita nggak boleh memikirkan perbuatannya Allah sudah. Karena Betul Allah betul itu Bang. tidak dihisap. Di hari kiamat Allah itu tidak dihisap. Jadi kita nggak usah memikirkan perbuatannya Allah. Justru kita yang Betul. akan dihisap kan begitu. Justru kita yang harus Iya. memikirkan perbuatan kita kan begitu ya Bang Rizal ya. Nah, Betul betul. itulah ya kan. Jadi kita untuk memahami hakikat kehidupan ya, kita mesti memikirkan atau merenungkan apa-apa yang Allah ciptakan ya, yaitu makhluk-makhluknya ya kan. Baik itu alam ya seperti judulnya ya, alam semesta, kehidupan dan juga diri kita sendiri ya sebagai manusia ya kan begitu. Nah, jadi memang kita ini makhluk yang sangat sangat Allah sayangi kan bahasanya gitu ya kan. Allah berikan kita itu kemudahan untuk mengenali dirinya kan begitu, untuk mengenali bahwasanya Allah tuh ada gitu ya. Kalau bahasanya itu apa ya? Ya Allah tuh maunya ini loh saya, bahasanya Allah kan gitu ya. Ini loh saya Tuhanmu Betul. kan begitu. Kurang apa lagi petunjuk atau tanda-tanda yang saya berikan sehingga kalian tidak mengenal saya kan begitu. Begitu. Dan juga ketika kita sudah mengenal, apa yang harus kita lakukan? Kita mengikuti segala apa yang dia mau kan begitu. Kalau kita sudah kenal Tuhan kita ya kan, dan kita mau diterima amal kita ya, ihsan dalam beramal ya kan, maka niat kita lillahi ta'ala, karena Allah ta'ala. Siapa Allah? Tuhan kita. Dari mana kita tahu dia? Mengenal dia dari segala penciptaannya ya, baik alam semesta, kehidupan dan juga manusia, diri kita sendiri ya kan begitu. Berarti kalau bisa saya bilang ini Bang Jack, kan gimana ya, kalau dari sisi kita nih manusia ya kan, tadi bila kata Bang Jack bilang setiap manusia tidak bisa dipungkiri ada algoritma tadayun, naluri untuk berketuhanan ya kan. Betul. Kita manusia fitrah kita mencari Tuhan, yang mana yang kuat, ini kah itu kah, matahari kah, patung, dan Allah ini mengenalkan dirinya, ini loh saya Tuhanmu ya kan. Jadi selaras gitu Bang Jack ya, ibarat ya, manusia mencari Rob, mencari Tuhan ya kan, mencari sesuatu untuk disembah, sesuatu yang dia sucikan, dan Allah ini mengenalkan dirinya, ini loh saya penciptamu gitu loh, saya yang harus kamu sembah gitu Bang Jack ya. Ya betul Bang Rizal. Sebagaimana yang Bang Rizal tadi bilang kan, ketika manusia menggunakan akalnya lalu mencari Tuhannya ya, ketika dia mencoba mempertuhankan ciptaannya, pasti dia situ akan melihat apa, keterbatasan dan kelemahan dan dan juga pasti makhluk tersebut membutuhkan makhluk yang lain kan biasanya gitu. Betul. Taruhlah Berarti matahari gitu ya. Ya, ibarat kalau kita menemukan misalnya nih ya, ada contoh orang misalnya menemukan Tuhan matahari, dia lihat matahari, oh ini matahari Tuhan saya nih. Cuma kalau malam enggak ada, pasti ada. Berarti kalau mau mencari Tuhan tuh jangan sampai ada lagi pertanyaan di kepala kita ya. Kenapa kok Tuhan saya gini? Kenapa sih kok Tuhan saya bentuknya begini? Kenapa sih kok Tuhan saya pakai selawar doang, kan kayak gitu Bang Jack ya? Oh iya. Lanjut Bang Jack. Ya, jadi tidak boleh ada yang namanya keterbatasan, kelemahan dan membutuhkan yang lain.
kan begitu. Betul. Matahari ya, kata matahari itu terbatas, kan begitu. Betul. Ketika dia lewat maghrib, hilang dia, kan begitu. Lemah kan berarti Betul. dia. Betul. Mm-mm. Dia tidak bisa mempertahankan posisinya. Siang Iya. terus gitu ya. Nah, betul, Nggak betul, bisa betul. dia. Gitu ya. Nah, ketika bulan, ya kan? Bulan pun sama seperti matahari. Bahkan bulan itu membutuhkan cahaya matahari untuk bisa bercahaya, kan begitu. Betul. Apapun makhluk ciptaan Allah, ketika seseorang itu taruhlah dia tidak mengenal Allah awalnya, dia tidak mengenal Rob, dia mencoba menuhankan sesuatu yang itu merupakan ciptaannya Allah, dia pasti akan menemukan keterbatasan, kelemahan, dan membutuhkan yang lainnya, kan begitu. Betul. Kenapa seperti itu? Karena memang itulah ciri makhluk, kan begitu. Betul, Bang Jack. Sedangkan Allah atau Tuhan, Rob ya, Rob alam semesta, Al-Khaliq Al-Mudabbir itu dia tidak terbatas, kan gitu. Dia Allah pun tidak lemah, maaf ya dari ada backsoundnya. Iya, Bang. Dan juga Nggak apa-apa. Allah tidak membutuhkan yang lain, ya. Qul huwallahu ahad, katakan Allah Tuhan yang esa, ya kan. Allahus somad, ya kan. Lam yalid wa lam yulad. Allah itu justru Allah itu ya yang ya bergantung segala sesuatu kepadanya, kan begitu. Kan begitu. Itulah Bang Rizal. Jadi ketika kita mencoba, siapapun mencoba untuk menuhankan segala sesuatu yang itu merupakan ciptaannya Allah, ya, atau dia berwujud materi, dia pasti akan menemukan yang namanya keterbatasan, kelemahan, dan membutuhkan yang lain. Patung pun begitu ya. Patung yang dianggap Tuhan. Patung. Apalagi kita yang buat, kan maksudnya gitu ya. Iya, betul, Bang Jack. Nah, kalau ada sampai orang yang berakal, kenapa Allah katakan ya ahlul albab, orang yang berakal, ya kan, bukan orang yang pintar ya bahasanya ya. Karena kalau orang yang berakal, dia tidak akan mau menyembah itu. Kalau orang pintar, ya, kalau orang pintar bisa saja karena dia tidak berakal, ya. Bingung juga kan? Iya sih Bang Jack, kalau dari saya pribadi nih ya, sebagai manusia lah ya. Kalau saya, ya tadi Bang Jack bilang orang yang berakal tadi udah albab itu, saya pengennya Tuhan saya itu sesempurna mungkin. Jadi saya tidak mau lagi di kepala saya ini ada pertanyaan Tuhan itu tidak ada lagi pertanyaan lah. Tuhan itu yang seperti ini. Jadi saya maunya itu Tuhan saya itu sempurna dan bisa melindungi saya kapanpun. Nah, gitu loh Bang Jack, maksudnya Bang Jack. Betul. Jadi tidak ada lagi kan gini Bang Jack ya, ada di salah satu ayat Al-Quran tuh, saya lupa suratnya tuh, ingatlah hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, jadi dengan saya mengingat Tuhan saya, hati saya menjadi tenang. Oh, masih ada Allah yang bisa melindungi saya. Ya kan kayak gitu Bang Jack ya? Betul Bang Rizal. Memang ujung-ujungnya ya, kalau memang orang betul-betul dalam proses mencari Tuhan ya, mencari Rob ya, ketika dia melihat realita yang ada di sekitarnya, yaitu alam semesta, kehidupan, dan juga dirinya sendiri, dan juga manusia yang lain ya, taruhlah bahasanya manusia ya kan gitu, ya kan, pasti dia, kalau dia benar ya Bang Rizal ya, benar dan dia jujur, insya Allah pasti dia akan larinya kepada Islam, karena nggak ada agama yang lain ya yang sesuai akal manusia. Ya, konsep ketuhanan yang sesuai akal manusia itu hanya dalam Islam saja, Bang Rizal. Oh iya, betul. Ya, ya kan, Allah betul, Tuhan di dalam Islam yaitu Allah Subhanahu Wa Taala ya kan, dia maha kuasa, ya kan. Nah, kita kan dimakinnya begitu ya. Dia tidak beranak dan dia tidak diperanakan, ya kan. Nah, kan begitu. Jadi kalau mencari konsep Tuhan itu Bang Rizal harus apa namanya, harus tahu Tuhan itu seperti apa dulu. Yang namanya Tuhan itu dia tidak boleh dua, kan begitu ya. Betul. Ini sudah dua, bukan Tuhan namanya. Iya, kelai dia Bang Jack kalau dua. Kelai. Iya. Cari yang lebih Tuhan. Lah kita bikin film aja, sutradara itu ada dua kah? Nggak mungkin kan. Betul. Lah, ya kan, sutradara kalau dua kayak apa Bang Rizal? Saya maunya naskah yang begini ya kan gitu ya. Berantakan filmnya kan. Iya. Tuhan itu harus satu ya kan begitu.
Yang kedua, eh, dia harus ajali kan begitu. Dia tidak berawal dan dia tidak berakhir. Gak boleh Tuhan itu lahir dan juga gak boleh Tuhan itu mati. Begitu Bang Rijal. Jadi Betul. ketika Tuhan itu sudah lahirkan, non apa nak? Iya, sip sama mama ya. Nah, ketika Tuhan itu lahir atau mati ya berarti bukan Tuhan sudah itu Bang Rijal. Betul betul. Dan yang ketiga Bang Rijal ya. Itu jadi ketawa malah. Iya. Ini itu. Tuhan itu esa ya, ajali, tidak berawal dan tidak berakhir ya kan. Dan yang ketiga, Tuhan itu tidak membutuhkan yang lain ya, begitu Bang Rijal. Kita mau menyembah Allah, kita sholat atau tidak, Allah itu tetap maha besar kan begitu. Allah itu tetap esa kan begitu ya. Hanya saja ibadah kita yang kita lakukan itu adalah bentuk ketaatan kita kepada Allah kan begitu ya. Betul Bang Jack. Gitu Bang Rijal. Jadi bukan berarti, jadi kalau kita takbir Allahu Akbar ya kan, itu adalah bentuk kesenangan kita, senangnya kita atau mengapresiasikan semangat keislaman kita kan bahasanya begitu. Walaupun kita tidak teriak atau teriak pun Allah tetap maha besar kan begitu. Tetapi orang yang beramal itu tidak boleh diejek kan begitu. Tidak boleh mempertentangkan antara tauhid dengan amal ya begitu Bang Rizal. Jadi intinya ketika seseorang itu mencoba untuk, dan teman-teman pun yang sudah mau balik ini atau sudah balik ya, ketika kita mulailah merenung ya saat ini, mulai merenung, mulai memperhatikan keadaan di alam semesta, alam sekitar kita ya, mungkin nggak sampai alam apa Bang Rizal, ruang angkasa mungkin ya. Oh iya, udah sampai Bang. Gak usah gitulah ya, tapi di alam sekitar kita saja ya kan. Yeah. Ya, dan juga di kehidupan dan juga di diri kita sendiri, perhatikanlah, mulai merenung ya. Nah, sebagaimana pesannya Imam Syafi'i ya kan, kewajiban seorang muqallid itu adalah merenungkan ayat-ayat Allah dengan sembari dia mencari dalil-dalil ya tentang makrifat kepada Allah, sembari dia merenungi alam-alam di sekitarnya kan begitu, kehidupan di sekitarnya. Jadi itu adalah kewajiban seorang muslim yang muqallid ya, seorang yang muqallid atau seorang yang balik. Dia harus makrifat kepada Allah, dia harus mengenal Allah, makrifat kepada Allah, makrifatullah, mengenal kepada Allah, seperti mengenal keberadaannya Allah ya, Allah itu ada ya, Allah itu mempunyai sifat ya, dan kita ini makhluk kan begitu ya kan. Kita ini membutuhkan dia, dan ketika kita membutuhkan dia, maka kita harus mengikuti segala apa yang Allah syariatkan ya kan begitu. Dan ketika kita beramal, maka beramal dengan amal yang ihsan, seperti di materi yang sebelumnya dijelaskan, yaitu kita berniat karena Allah Ta'ala ya kan, dan kita melakukannya sesuai dengan contoh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu Bang Rizal. Mantap Bang Jack. Iya, jadi gini Bang Jack ya, mungkin saya sedikit bukan bertanya sih, ya mungkin ada sedikit pertanyaan juga. Jadi gini Bang Jack, tadi Bang Jack bilang kan kalau kita mencari Tuhan yang sebenar-benar Tuhan kan itu dalam Islam ya. Jadi ini insya Allah terjawab sudah pertanyaan di kepala saya, itu bahwasanya yang namanya pluralisme atau yang dikatakan mungkin teman-teman pernah dengar ya, semua agama itu sama, nanti ujung-ujungnya ke surga juga, itu terbantahkan sudah ya dari yang Bang Jack tadi katakan ya. Iya kan Bang Jack ya? Iya kan Jack? Betul Bang Jack. Jadi bagaimana teman-teman mau masuk surga? Maksudnya maaf Bang Rizal ya, tak salah. Bagaimana kita mau bagaimana dengan mereka yang punya Tuhan yang beda terus masuk surga yang sama, itu kayak apa kan, konyol. Nah itu dia Bang Jack. Makanya tadi saya bilang kan, teman-teman untuk yang masih bertanya-tanya tadi itu kan, bahwa ada yang bilang teman-teman pernah dengar semua agama itu sama, nanti ujung-ujungnya mereka akan masuk surga juga. Itu tadi terbataskan dengan apa yang tadi Bang Jack jelaskan ya, bahwasanya kalau kita mengikuti akal kita gitu ya, mencari bukti-bukti. Nah itu sudah Bang Jack, itu sudah Bang Jack.
kita akal kita mencari dalil-dalil, ya ridho hati kita mencari yang mana sih yang namanya Tuhan, yang mana Tuhan tuh. Jadi kan banyak nih agama nih ya. Kita cari Tuhan yang mana sih yang pas dengan sesuai dengan akal kita ya kan, fitrah kita seperti apa gitu loh. Jadi Betul. untuk teman-teman jangan ragu lagi ya. Jadi kalau ada yang misalnya teman-teman ada yang nanyain semua agama itu sama itu salah gitu, bilangin aja. Jadi tidak ada pluralisme tuh, nggak ada, itu sudah terbantahkan sudah ya. Oke. Oke Bang Jack. Justru orang yang mengatakan seperti itu dia tidak yakin dengan agamanya, Bang Rijal. Itu dia Bang Jack. Mungkin dia masih mencari Bang Jack. Kita husnuzon aja ya kan. Mungkin dia masih mencari Tuhan. Jadi husnuzon aja. Ini Bang Rijal ya, kalau kita beragama kita harus yakin dengan agama kita yang benar. Iya. Kalau ada yang mengatakan jangan menganggap bahwasanya agama kita yang benar lah. Kalau ada yang mengatakan seperti itu sama saja dia tidak meyakini agamanya dia sebagai agama yang benar. Ngapain beragama kalau begitu kan gitu. Betul itu betul itu istilahnya pernyataan yang menjebak ya. Jadi teman-teman harus hati-hati dengan pernyataan-pernyataannya seperti tadi Bang Jack bilang itu bisa membuat kita ragu. Dibilangin Bang Jack radikal saya di sini. Nah, itu dia. Ini bukan tentang radikal atau apa ya. Jadi kalau mungkin teman-teman pikirkan bahwasanya yang namanya kebenaran itu tidak bisa ditolak teman-teman. Ibarat kalau ada cahaya matahari mau masuk ke dalam rumah lewat ventilasi itu tidak bisa kita tutupin, pasti masuk dia. Kan gitu. Tidak bisa kita menolak yang namanya cahaya walaupun kita di dalam tempat yang gelap sekalipun. Ya. Tidak bisa kita menolak teman-teman, tidak bakal bisa. Ya. Oke Bang Jack, mungkin ada yang waktu sudah menunjukkan lewat 9:05, mungkin ada tambahan lagi Bang Jack atau ada materinya belum selesai atau gimana? Silakan Bang Jack. Saya mana ya? Saya cuma mau membacakan satu ayat aja ya. Ya kan? Bagi orang-orang yang bagi teman-teman yang masih merasa atau bagi teman-teman yang apa ya bahasanya, saya agak khawatir salah sebut ini. Bagi teman-teman yang merasa dirinya berakal ya kan. Ya, saya ya cuma mau sedikit apa namanya ya? Ngasih sedikit membacakan ayat lah bahasanya gitu ya. Saya kok jadi kayak Bang Ibrahim ini. Jangan nervous Bang Jack. Santuy aja. Saya khawatir salah sebut aja, salah menyakiti hati kawan-kawan ya kan. Ya bilang aja gini Bang Jack, bagi teman-teman yang masih ada keraguan di dalam hatinya, keraguan di dalam pikirannya, kan enak. Ada. Iya Bang Rijal. Ini yang saya membacakan yaitu surat At-Tariq ya Bang Rijal ya, ayat ke-8 sampai ayat ke-10. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innahu ala raj'ihi laqadir. Yauma tublas sarair. Fama lahu min quwwati wala nasir. Yang artinya dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, sesungguhnya Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup sesudah mati. Ya, maksudnya manusia kan Bang Dijak. Pada hari dinampakkan segala rahasia, maka sekali-kali tidak ada bagi manusia itu suatu kekuatan pun dan tidak pula seorang penolong. Ya, jadi ingat ya teman-teman bahwasanya jangan pernah kita merasa ketika kita beramal itu Allah tidak menghitungnya ya begitu ya. Allah tidak menghisapnya kan begitu. Jangan merasa aman ketika kita bermaksiat ya di tempat yang sendiri misalnya gitu ya kan. Seolah-olah Allah tuh nggak melihat kita ya begitu ya. Padahal di surat At-Tariq tadi apa kata Allah? Pada hari dinampakkan segala rahasia. Segala rahasia yang kecil pun yang kita simpan baik itu di dalam hati kita akan Allah nampakkan ya. Dan ingat ketika kita tidak sempat bertobat,
sebelum kita mati, ingat nggak ada lagi penolong, gitu. Nggak ada lagi kekuatan yang mampu menolong kita di hari kiamat nanti. Maka sebagaimana yang pernah dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, kalau tidak salah ya, sesungguhnya dunia ini nyata pada saat ini ya. Akhirat itu cuma Mimpi. apa? Mimpi ya. Mimpi. Gitu. Betul loh. Saya sudah pernah dengar itu. Tapi nanti kelak ya, ketika kita nanti di akhirat ya, akhirat itu yang nyata dan dunia ini mimpi. Begitu. Jadi ingat teman-teman, sebagaimana Allah berfirman ya dalam Al-Quran itu, bahkan ada orang yang minta dihidupkan lagi, ya minta dikembalikan lagi ke dunia, cuma untuk apa? Cuma untuk melakukan amal soleh, kan begitu. Jadi bagi teman-teman yang baru balik atau yang sudah balik ya, mulai dari sekarang, mulai merenung ya, mulai mencari jati diri kalian ya, jati diri pemuda Muslim ya, sebagai mencari apa jati diri seorang pemuda Muslim, yaitu akidahnya, akidah Islamiyah ya, ya akidah Islamiyah, akidah yang terpancar ya dari pemikiran menyeluruh tentang kehidupan ya, alam semesta dan manusia. Dan juga ingat dalam beramal, kita harus beramal dengan ihsan dan ikhlas. Sekian saja dari saya, Bang Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap sekali materi yang sudah disampaikan Bang Jack. Jadi banyak pelajaran yang bisa kita ambil hari ini ya. Dari perenungan. Pokoknya banyak sekali lah ya. Jadi untuk teman-teman, insya Allah semua yang disampaikan Bang Jack itu insya Allah itu datangnya dari Islam ya. Jadi ibarat itu harus gimana tadi seperti Bang Rizal bilang ya, nama cahaya itu harus kita pasti mau ndak mau pasti akan masuk. Pasti kegelapan itu akan hilang oleh cahaya. Jadi kita tidak akan bisa menolaknya gitu ya. Jadi dari ayat yang terakhir tadi dibacakan oleh Bang Jack itu sangat ibaratnya tuh kalau saya mendengar tuh menyentuh sekali ya. Jadi pada hari di mana kita tuh tidak bisa lagi ibaratnya tuh kita mikirkan apa yang sudah saya bawa dari dunia ini gitu kan. Bahkan bilang Bang Jack, aku pengen hidup lagi ke dunia untuk melakukan amal soleh. Padahal dulu kita di dunia ngapain aja? Itu jadi pertanyaan ya kan. Nah, Betul. untuk tips-tips untuk beramal soleh kemarin sudah dijelaskan oleh Bang Aris secara pokoknya gamblang lah ya. Itu mantap sekali sudah dari Bang Aris. Jadi ya mungkin itu aja teman-temannya. Nah, itu Bang Jack tuh Kopi Tama itu keren banget ya kan. Jadi untuk teman-teman mungkin sekian dari saya dan Bang Jack. Insya Allah nanti di hari Rabu kita akan lanjut ke materi selanjutnya di jati diri pemuda Muslim. Insya Allah mungkin pematerinya saya ya. Dan saya akan membawakan. Bang Kendinya lagi ada halangan ya Bang Rizal ya? Iya, istilahnya maskotnya Kopi Tama lagi ada halangan. Jadi untuk sementara Bang Rizal yang jadi host ya kan. Oke, mungkin sekian dan terima kasih Bang Jack. Semoga apa yang Bang Jack sampaikan jadi amal soleh ya kan. Menjadi pahala yang sebesar-besar di sisi Allah ya di dunia. Amin. Oke, Amin ya terima Rabbal kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. My masjid? My adventure. Mantap. Bang Rizal, bos. Oke Bang Jack, sip. Kita langsung out aja Bang. Oke Bang Jack.